Nah, kali ini kita akan membahas tentang array. Nah, apa itu array? Array itu adalah variabel yang dapat menampung banyak nilai. Nah, array itu juga boleh memiliki tipe data yang berbeda, teman-teman. Array itu ada dua cara ya dalam penulisannya. Ada cara pembuatan array, ada cara baru dan cara lama. Nah, untuk cara lama itu seperti ini. Itu kita tulis dulu $, misalnya buah kayak gini. Kita pakai array, terus buka kurung, masukin nama buahnya pakai string, pakai tutup, misalnya manggis, belimbing, bing, terus apel kayak gini. Nah, selanjutnya sedangkan ini adalah cara baru. Untuk cara barunya itu kayak gini. Kita tulis nama, terus kita pakai tanda siku, terus kita tulis kayak di atas, misalnya kasih Wompil, terus ada Down, terus ada C. Cara untuk menampilkan array. Cara yang pertama bisa dengan Vardam dan juga print R. Gimana caranya? Kayak gini. Vardam terus apa yang kita mau ini, misalnya kita mau ketik buah. Dan kita tes, kita lihat ya. Di ini nama filenya latihan 1. Lihat. Nah, jadinya kayak gini. Ada array, ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Yang pertama ada string 7 manggis, 0, terus 1, terus ada belimbing, keduanya ada apel. Dan yang kedua itu juga ada, kita kasih jarak, yang kedua ada print R sama, terus kita buat ada nama. Ini kita lihat ada array, Wompil, Daun, dan J kayak gitu. Lalu gimana kita juga bisa menampilkan misalnya kita mau ngeprint ini ya, misalnya kita mau ngeprint yang buah aja, misalnya kita mau ngeprint manggis. Di buah kita mau ngeprint manggis. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Kita pakai Vardam, lalu kita kita pakai echo, sorry. Kita pakai echo,
Lalu kita kasih masuk, misal buah. Kita kasih, ini kan hitungnya manggis ini, dia 0, sedangkan belimbing ini 1. Misalnya kita mau ngeprint belimbing, berarti kita kasih masuk angka 1. Jangan lupa titik koma. Terus, lihat. Nah, jadi yang keprint adalah belimbing, kayak gitu. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya kita mau menambahkan di tengah-tengah ini kita mau menambahin file baru, misalnya kita mau nambahin di nama ini file baru. Gimana ya caranya? Caranya kayak gini. Ini kita ini dulu, kontrol ini ya. Supaya dia jadiin komen. Kita buat cara menambahkan nilai elemen baru pada array. Caranya gimana? Caranya gini. Kita tulis pakai vardam terus kita masukkan, kita mau nanti nama ya. Terus misalnya kita mau nambahnya gimana? Namanya kita tulis nama siku, terus sama dengan kita mau tambah misalnya Sungjin. Terus kita mau nambah lagi misalnya Yongke. Yongke kayak gini. Cara cetaknya gimana? Kita kasih baris aja dulu ya, supaya dia kita cetak aja vardam nama S. Nah, ditambahkan yang pertama ini kan cuma sampai J. Kita cuma sampai J aja, sampai ini yang pertama. Tapi yang kedua ini kita udah nambah Sungjin dengan Yongke di keluarannya ya. Kita udah nambah. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara menampilkan array, tapi tidak dengan seperti ini ya. Jadi kalau untuk string kayak gini-gini ini, kita klik kanan dulu. Kayak gini-gini ini kan, ini untuk tampilan kita ya, yang sebagai pembuatnya atau developernya. Tapi kalau untuk usernya atau penggunanya itu kan dia nggak butuh kayak gini. Caranya gimana? Caranya ini tutup dulu. Caranya kita buka folder, kita buat itu ya new folder. Terus kita ke sini, latihan PHP. Nah ini benar itu kita pakai looping atau pengulangan pada array ya. Nah, kita bisa pakai ada dua. Itu kita bisa pakai for atau for each. Caranya gimana? Caranya kita buat array dulu. Kita buat angka ya. Terserah teman-teman mau pakai angka berapapun, mau pakai
Pokoknya sukanya teman-teman. Kalau angka itu juga nggak usah pakai tanda petik ya, lupa tadi jelasin. Juga boleh. Nah, selanjutnya, misalnya kita mau cetak, kita pakai ini ya, kita pakai for. Misalnya kita mau pakai for. Tulis PHP for buka kurung, terus kita buat indeksnya sama dengan 0 karena itu penghitungannya kan selalu mulai dari 0. Lalu kita buat lagi indeksnya i kurang dari, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Lalu kita tulis S I plus plus kurung, terus kita buka kurung berawal itu ya, terus PHP-nya terus kita buka div, PHP lagi, buka PHP, terus echo, terus angka, lalu kasih masuk indeksnya i ke titik 2 ke titik koma, terus tutup indeksnya, tutup tag divnya. Ini stylenya belum ketutup ya di atas, ini stylenya belum ketutup, text stylenya jadi dia masih ini. Oke, udah div, lalu tutup, buka lagi PHP, lalu di bawahnya ini jangan lupa tutup PHP. Ini terus Ctrl plus. Nanti kita lihat ya hasilnya, tadi kita latihan 2. Nah, hasilnya 2 12. Tunggu, ini belum dikasih kelas kan lupa di atas, Ctrl S. Lihat. Nah, jadinya 3, 12, 11, 10, 13. Jadi ini nanti kecetaknya kayak gini. Nih, 3, 12, 11, 10, 13 kayak gitu. Cara kerjanya kayak gini. Nah, kita buat kayak gini. Nanti jadinya kayak gini ya, teman-teman. Jadi 3, 12, dan 11, 10, dan 13. Nah, lalu gimana nih teman-teman kalau misalnya kita mau nambah jumlah nilai array-nya di atas. Misalnya kita mau nambah jadi, misalnya kita mau nambah 6 terus 9, misalnya kita mau nambah kayak gitu. Nah, caranya kita bisa pakai yang namanya count. Jadi di sini kita ganti
jadi count, lalu nama itunya tadi adalah angka ya. Jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya ini PHP Eko angka S1. Kita kontrol S. Nah, jadinya nambah kan? Jadi 3, 12, 11, 10, 13, 6, 9. Selanjutnya ada yang namanya for each ya, kita tulis di atas. Ini for each. Nah, gimana cara buatnya? Pertama kita buatin dulu ya, kita bikin di clear dulu. Clear. Terus clear. Both. Lalu di bawah sini kita buat div class clear. Kayak gitu. Nah, untuk for each kita bisa buat di sini PHP for each for each. Nah, kita bisa buat PHP for each. Kita buka, lalu terus angka. Nah, kita pakai as atau inisial, tapi untuk menulis inisial ini, teman-teman harus memasukkan unsur yang dari angka ini. Misalnya kita membuat K. Misalnya kita buat K, lalu kita tutup kurung kayak gini. Terus titik 2. Terus kayak gini. Lalu kita buka div, masukin kelasnya tadi.